Halo anak-anak. Nah, sesuai dengan janjinya Ibu Novi, minggu ini tema kita sudah berubah, yaitu yang biasanya disukai sama anak laki-laki nih. Tentang apa coba? Tentang kendaraan. Lihat tuh di belakangnya Ibu Novi ada kendaraan, tapi kalau yang di belakangnya Ibu Novi nih, sepertinya nanti itu kendaraan masa depan anak-anak. Ya, yang nggak ada supirnya tuh mobilnya, gaya ya. Mobilnya nggak ada supirnya. Meskipun nih sekarang ini di beberapa negara seperti Amerika gitu ya, sudah mulai dikembangkan, sudah mulai ketemu ada mobil gimana sih caranya yang mobilnya tetap aman, tapi nggak pakai supir. Jadi supirnya itu pakai komputer ya anak-anak ya, kita tinggal masukin tujuannya, kita tinggal duduk manis sampai deh. Ya, tapi kalau untuk di Indonesia belum ada yang seperti itu ya anak-anak ya. Nah, tema kita minggu ini adalah tentang kendaraan. Coba siapa yang tahu kendaraan itu apa? Ada yang tahu? Kendaraan itu anak-anak adalah alat yang kita gunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, kalau misalnya deket kan kita bisa jalan kaki ya anak-anak ya. Tapi kalau jauh kita susah dong jalan kaki mau kapan sampainya. Betul nggak sih? Iya kan? Nah, makanya waktu itu manusia berpikir, aduh pakai apa ya biar kita tidak usah capek-capek jalan kaki. Lalu kalau zaman dulu tuh ada yang bikin kereta kuda anak-anak. Ada yang bikin sepeda. Ya, beberapa masih bisa kita jumpai di saat ini. Contohnya tadi apa sepeda, ya tapi kalau misalnya kereta kuda itu sudah jarang ya anak-anak ya. Apalagi di kota-kota besar seperti tempat kita tinggal, itu sudah jarang sekali dijumpai kereta kuda. Atau biasanya kita kenal dengan kata delman, ya meskipun ada, biasanya sudah bukan sebagai alat transportasi, tapi sebagai alat rekreasi. Jadi karena jarang nih, kita belum pernah nih rasain naik delman. Kita naik delman cuma untuk rekreasi, berkeliling sampai ke tempat yang sama sudah berhenti. Jadi bukan untuk mengantarkan ke tempat tujuan lagi ya. Nah, sekarang nih sebelum kita belajar lebih jauh tentang kendaraan, kita lihat dulu yuk anak-anak. Ibu Novi sudah siapkan video nih. Di videonya ini ada tentang macam-macam kendaraan darat ya. Kita akan belajar tentang kendaraan darat terlebih dahulu untuk minggu ini. Ada apa saja ya macam-macam kendaraan darat? Coba duduknya sikapnya yang baik dulu. Kita perhatikan sama-sama ya. Halo anak-anak, tema kali ini adalah tentang kendaraan. Kendaraan adalah alat untuk mengangkut. Yuk sekarang kita mengenal alat-alat transportasi di darat. Yang ini pasti kalian tahu apa namanya. Hampir setiap anak memiliki kendaraan ini. Namanya sepeda. Sepeda adalah salah satu transportasi darat. Sepeda memiliki dua roda, dijalankan dengan cara digowes. Selain sepeda, kendaraan roda dua yang lain adalah sepeda motor. Sepeda motor merupakan alat transportasi darat yang dijalankan oleh mesin. Jadi, harus menggunakan bensin untuk menjalankannya. Ini adalah kendaraan roda 3. Contohnya antara lain yaitu beca. Beca adalah alat transportasi darat. Beca beroda 3 dijalankan oleh manusia dengan cara dikayuh. Sekarang, kita jarang melihat beca karena beca sudah jarang ada. Alat transportasi darat yang beroda 3 lainnya adalah bemo. Bemo masih dapat kita lihat di kota Jakarta. Ini adalah kendaraan darat yang ditarik oleh kuda. Teman-teman tahu apa namanya? Ya, namanya delman. Kita dapat berkeliling kota dengan naik delman. Sekarang, kita akan mengenal kendaraan transportasi darat lainnya. Kita lihat yuk satu persatu. Mobil.
Di rumah juga ada mobil seperti ini. Mobil beroda 4. Supaya bisa berjalan, harus diisi oleh bensin. Orang yang mengendarai mobil disebut sopir. Ini juga mobil, hanya bentuknya agak panjang. Namanya mobil elf. Mobil besar yang satu ini namanya truk. Biasanya digunakan untuk mengangkut barang. Mobil yang satu ini seperti tokoh kartun yang kalian kenal. Siapa lagi kalau bukan Bus Tayo? Mobil ini namanya bus. Kendaraan yang satu ini panjang sekali. Namanya kereta api. Kereta api berjalan di atas rel. Siapa yang pernah naik kereta api? Anak-anak, kita akan lihat bagian-bagian dari mobil. Mobil dapat bergerak karena adanya bahan bakar dan mesin. Kita akan lihat bagian-bagian dari mobil ya. Ada roda mobil, jok mobil, spion mobil, lampu mobil, jendela, dan pintu mobil. Mobil biasanya diparkir di garasi, dan yang mengendarai mobil biasanya disebut dengan sopir. Agar selamat berkendaraan, kita harus menggunakan peralatan keselamatan. Helm untuk melindungi kepala pengendara kendaraan motor. Sabuk pengaman untuk melindungi orang yang mengendarai mobil. Sekarang, mari kita mengenal nama-nama kendaraan dan pengemudinya. Mobil, bus, truk dikendarai oleh sopir. Sedangkan kereta api dijalankan oleh masinis. Dan delman dijalankan oleh kusir. Baik adik-adik, itu semua adalah kendaraan-kendaraan yang berada di darat. Sampai jumpa di tema selanjutnya ya. Nah, itu dia anak-anak, macam-macam kendaraan darat. Ya, ada apa yang pakai kuda? Delman, ya. Nah, selain delman ya, selain kereta yang ditarik oleh kuda, kalau zaman dulu kudanya juga sebagai alat transportasi anak-anak. Jadi kita naik kuda gitu kemana-mana, ya. Nah, itu zaman dulu kayak kalau perang nih naik kuda, pasukan berkuda ya. Nah, kalau sekarang kan udah nggak terlalu banyak yang seperti itu anak-anak. Adanya kalau sekarang banyaknya apa? Mobil, motor ya. Terus yang lagi musim lagi apa yang rodanya ada 2, tapi nggak pakai mesin, harus di kayu. Apa? Sepeda ya. Kalau yang panjang apa ya anak-anak? Jalannya bukan di jalan raya tapi di rel. Apa? Kereta ya. Kereta. Nah, kereta juga anak-anak dari zaman dulu nih sampai ke sekarang ya, itu berubah-berubah anak-anak. Yang dulu ya adanya itu banyaknya kereta uap. Yang mesinnya itu pakai mesin pakai tenaganya uap anak-anak. Jadi air dipanaskan ada uapnya baru dia bisa jalan. Kalau sekarang keretanya sudah berubah anak-anak, semakin canggih ya. Ada yang pakai diesel dulu mesinnya. Lalu semakin canggih lagi ketemu kereta listrik ya. Jadi sudah tidak pakai bahan-bahan alam untuk mesinnya. Tapi pakai listrik. Ada lagi nanti apa? Monorail ya. Itu sejenis kereta juga. Kalau di luar negeri ada apa? Tram ya anak-anak ya. Seperti kereta kan jalannya. Tapi ingat kalau kereta jalannya di apa anak-anak? Bukan di jalan raya tapi di rel. Ya, harus ada relnya khusus. Lalu kalau kereta lewat, dia nggak bisa ngerem sembarangan anak-anak. Ingat, kalau kita mau melintasi perlintasan kereta api, kita harus lihat betul-betul jangan sampai kita menerobos palang pintu kereta. Karena itu berbahaya.
ya. Jadi kalau kita lagi di jalan raya, kita harus betul-betul perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Lihat, lampu lalu lintasnya nyalanya apa? Kalau nyalanya hijau, kita boleh jalan. Tapi kalau nyalanya merah, kita harus apa? Berhenti. Jangan diterobos, nanti malah tabrakan, ya. Lalu kalau nyalanya kuning, tandanya apa? Harus cepat-cepat. Mama, kuning, cepat sebelum merah. No. Tapi hati-hati, bersiap-siap untuk berhenti. Ya, jangan ada lampunya udah nyala kuning nih dari kejauhan kelihatan. Kita mau, Mama ayo cepat sebelum jadi merah, ayo diterobos. Tidak boleh seperti itu ya, berbahaya. Anak-anak kalau di jalan raya, selain kita memperhatikan keselamatan diri sendiri, kita juga harus memperhatikan keselamatan orang lain ya. Nah, seperti itu anak-anak tentang kendaraan. Jadi saat kita berkendara, kita harus mematuhi peraturan yang ada ya. Jangan sampai kita membahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Nah, anak-anak sudah tahu tentang macam-macam kendaraan. Sekarang nih kita akan lanjutkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang masih seputar tentang kendaraan. Oke, sudah siap anak-anak? Yuk, kalau sudah siap kita akan lihat kegiatan yang selanjutnya apa ya?